dari band 21. Kali ini kita mau ngapain sih? Kita perkenalan dulu dong. Oke, kenalin aku Kezia dari Teknik Metalurgi. Aku Salma dari Matematika. Kenalin, aku Joy dari Sains dan Teknologi Farmasi. Aku Elgita dari Kimia. Dan aku Rizka dari Oceanografi. Nah, selanjutnya kita mau ngapain? Kali ini tuh kita akan membahas saboter-saboter yang ada di diri kita nih. Betul, kita kan udah ngisi link ya, udah melakukan tes saboter masing-masing. Kalau Rizka apa nih saboternya? Nah, ternyata teman-teman setelah kemarin aku ngelakuin tes saboter, aku tuh 8,8% itu mengeluarkan hasil kalau itu restless. Ternyata setelah aku cari tahu restless itu dimana kondisi tubuh aku itu benar-benar butuh istirahat, mulai dari pergerakan tubuh aku yang mulai melambat, kondisi fisik aku yang mulai lemah, dan kadang pikiran aku yang juga mulai keganggu. Jadi tidur aku tuh benar-benar kurang dan pikiran aku benar-benar terganggu. Tapi kan nggak mungkin restless doang nggak sih saboter? Kalau dari kamu sendiri gimana, Joy? Nah, kalau aku itu hasilnya kemarin beda. Aku dapetnya stickler 9,4%. Itu setahu aku itu perfeksionis. Nah, jadi yang aku rasa itu kalau dari sikap perfeksionis aku itu, aku selalu kayak pengen bisa ngerjain sesuatu itu dengan hasil yang sempurna gitu. Terus kalau misalnya hasilnya nggak sempurna itu bakal kayak ngeganggu ke perasaan aku, ke mental aku gitu. Kayak kenapa sih nggak bisa misalnya 100 atau kayak Ribet juga. bener Harus sempurna. Kalau yang lain gimana? Nah, kalau aku kemarin udah hasil tuh 8,8% pleasure. Loh, aku dapat pleasure juga. Oh iya, Heeh. Jangan-jangan Kamu juga? Aku juga. Oh my god. loh, saboter tuh bisa sama? bisa ternyata. Aku juga baru tahu. Kirain beda-beda ya tiap orang. Iya, wah. Kita sama. Tapi pleasure-nya kita sama nggak ya? Kalau aku biasanya tuh kalau udah melakukan sesuatu ngebantuin teman, itu aku pengen banget dipuji. Apalagi aku udah menang perlombaan. Kalau nggak dipuji itu aku kayaknya kesel banget, kayak ngerasa orang-orang di sekitar aku tuh nggak peduli gitu sama aku. Kalau kamu sama nggak? Kalau aku mungkin lebih Tahu ke dulu ini ya. Jadi misal kalau ada orang yang kesusahan tuh aku selalu pengen bantu mereka, tapi kayak gak mikirin juga kalau aku tuh sebenarnya lagi susah gitu. Kamu lebih mentingin orang lain gitu. Iya. Kalau aku tuh, kalau misalnya aku udah bantu orang nih, tapi dia itu nggak ngehargain aku gitu, aku jadi kesal sendiri. Contohnya tuh kayak misalnya aku udah bantuin kamu nih, terus kamu malah jalan sama temen yang lain nggak ngajak aku gitu loh. Jadi aku merasa aku ini nggak diterima gitu, jadi aku kesal sendiri. Terus kayak gini gimana ya? Kalian ada yang punya solusi nggak sih? Aku tuh kayak pengen tidur, aku tuh pengen istirahat, badan aku tuh biar ikut istirahat juga. Buat teman-teman yang lain ada solusi gitu nggak buat bantu perasaannya Rizka? Jadi sebenarnya kayaknya waktu aku SMA aku mungkin sama kayak kamu Riz, restless tuh kalau menurut aku itu hadir karena kita tuh ngerasa bukan manusia seutuhnya gitu kalau kita gak produktif, yang justru nanti jatuhnya malah jadi overproduktif dan ngaruh ke kesehatan kita. Contohnya kayak kamu beberapa hari yang lalu aja sampai gejala tipes dan kamu tetap maksain tuh, menurut aku itu keputusan yang kurang tepat buat kamu lakuin. Dan kalau saran dari aku, ya ambil aja waktu kamu buat istirahat, jangan di push terus karena ya kita juga manusia yang butuh istirahat. Betul, aku juga tahu namanya itu ada namanya Toxic productivity itu. Jadi kamu tuh pengen produktif terus tapi nggak ada waktu buat diri kamu sendiri istirahat gitu. Makanya jangan lupa istirahat kalau ada waktu kosong. Jangan kok ini aku kosong berarti aku harus ngelakuin sesuatu. Nah, jangan kayak gitu. Kalau ada waktu kosong kamu tidur aja, istirahat. Gak ada yang salah dengan beristirahat. pokoknya jangan merasa bersalah kalau istirahat. Betul. Kalau insomnia pakai koyo tidur ada. beneran di Shopee ada. Kayak tidur. Iya ada, jadi koyonya tuh ditempel bisa tidur. Itu ngaruh. Oh iya. Ngaruh. Kita sleep Bisa coba. Bisa dicoba. Oke. Nah guys, salah satu solusi untuk restless adalah dengan tidur dan istirahat yang cukup. Kalau Rizka tadi solusi istirahat, kalau menurut kalian aku gimana? Nah, kalau itu aku pernah dengar dari guru aku, karena aku pernah nanya ke guru aku buat nanganin perfeksionis ini. Katanya kita tuh harus bisa menyadari kalau di dunia ini tuh nggak selalu sempurna. Ada yang namanya ketidaksempurnaan dan itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah kalau kita benar-benar nggak 100% baik.
Ya sih benar, karena nggak semua yang terlalu sempurna, terlalu utuh apapun itu baik juga nggak sih? Ya, Namanya manusia tuh pasti nggak sempurna. Jadi kayaknya kamu harus berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Karena nggak selamanya tuh semua itu harus berjalan sempurna sesuai yang kita mau. kadang apa yang alam semesta kasih ke kita nggak sesuai sama rencana kita sih. Betul. Dan kita itu manusia yang unik, jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas kita emang hanya menerima aja. Iya, kok nggak kamu masukin tas sih? Ini adalah salah satu contoh saboteur perfeksionis, ingin semuanya selalu sempurna. Kan tadi restless, sekarang stickler. Kalau pressure gimana ya pressure? Iya, ada 3 korban nih Pressure. ya. Butuh solusi. Kita bingung nggak sih? Tapi kayaknya kalau dari cerita El tadi ya, aku sih nangkepnya lebih ke you perfect with yourself gitu loh. Jadi nggak butuh pujian dari orang lain, nggak butuh pujian dari pihak eksternal. Kamu tuh udah cukup sempurna, udah cukup baik dari dan dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh udah baik banget tanpa haus pujian dari orang lain gitu loh. Karena di mata kamu, di mata orang lain mungkin kamu emang nggak sebaik itu, tapi di mata kamu itu udah baik banget dan kamu tuh segalanya. Terus menurut aku tuh ya kalau misalnya di masalah L kayak bisa aja sebenarnya orang tuh kagum sama pencapaian kamu, cuman ya mereka malu aja ngungkapinnya. Padahal sebenarnya mereka itu kagum gitu loh. Bukannya nggak mau mengapresiasi, tapi bener yang tadi Kezia bilang, mungkin lebih ke gak tahu mau bilangnya gimana. Apalagi mungkin buat orang-orang yang belum terlalu dekat sama kamu, nanti jatuhnya mungkin kayak caper atau lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita juga pasti bangga sama setiap Dalam pencapaian. diri sendiri juga kayak orang keren banget gitu Iya. kan. Joy, aku kemarin habis menang lomba Olimpiade Matematika loh. Oh, ya bagus. Kok kamu nggak muji aku sih? Kan aku habis menang lomba. Ini adalah salah satu contoh saboteur pleasure, membutuhkan validasi dari orang lain. Kalau kalian bertiga udah dapat solusinya, aku belum dapat solusi. Masalah aku gimana nih, saboteur aku? Kalau menurut aku, teman yang kamu baikin itu belum tentu berteman sama kamu. Teman tuh banyak di dunia ini, nggak harus selalu orang yang baikin sama kamu. Ada juga orang yang nggak kamu baikin, tapi dia tuh sebenarnya pengen berteman sama kamu. Ya kan, Rizka? Iya sih, dan kamu kayak lebih explore aja karena masih banyak banget orang yang pengen temenan sama kamu, masih banyak banget yang pengen kenal sama kamu. Bahkan kayak banyak banget posisi yang kayak aku pengen jadi teman aja, tapi kamu kan nggak pernah mandang. Kayak ibaratnya kamu tuh nggak pernah ngeliat siapa sih orang di belakang kamu yang nungguin kamu, yang pengen temenan sama kamu gitu. Jadi lebih ke terbuka aja sih, ya kan? Menurut aku solusinya yang bisa itu juga kayak kita tuh nerima kalau misalnya nggak semua orang di dunia ini bisa jadi teman buat kita gitu, karena ada teman yang baik, ada teman yang nggak baik juga kan. Jadi kita juga nggak harus selalu merasa setiap orang harus jadi teman kita juga gitu, ya nggak? Iya, ini aja aku ingat kalau misalnya kamu juga yang pernah bilang tukum tabur tuai. Jadi kayak walaupun kamu udah baik sama orang, tapi ya mungkin aja kebaikan orang itu nggak dibalas sama orang yang kamu baikin, tapi mungkin dibalas sama teman-teman kamu yang lain yang belum pernah kamu hubungan secara langsung gitu. Jadi ya coba aja lebih peka sama lingkungan sekitar kamu kalau kamu juga banyak teman. Daripada kamu mau nyari teman yang nggak mau temenan sama kamu, kan kita mau temenan sama kamu. Tiga. Yuk kesannya. Ayo. Kok kalian nggak ngajak aku? Kita toilet. Ini adalah salah satu contoh saboteur pleaser yang membutuhkan dirinya untuk selalu diterima di lingkungan sekitarnya. Makasih banget ya guys. Tapi ini tahu satu lagi, Salma belum dapat solusi. Tapi kalau Salma lebih harus ke memeluk dirinya sendiri nggak sih? Oh iya, love yourself Salma. Kamu harus bisa mentingin diri kamu sendiri dulu sebelum orang lain. Ini bukan egois ya, karena mentingin diri sendiri itu penting juga. Justru itu prioritas pertama kan. Betul. Kayak gimana kamu bisa membantu orang lain kalau kamu nggak bisa bantu diri kamu sendiri. Iya. Jadi kamu harus mulai dari diri kamu sendiri, baru ke orang lain. Benar. Kita kayak pertama-tama tuh harus peduli sama diri kita sendiri, baru peduli ke orang lain. Kenapa? Kamu belum? Ya udah ini.
Makan dulu aja Rati ya. Ini adalah contoh saboteur pleaser yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, jadi kita udah ngenalin saboteur kita, udah tahu potensi kita, dan udah tahu gimana sih cara nanganin saboteur-saboteur yang kita punya. Jadi buat kalian semua jangan lupa buat kenalin saboteur dan cari solusinya. Tuh, kalian bisa coba diskusi sama teman kalian untuk cari solusinya. Tuh. Dadah. Dadah. Bye bye.